Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, selamat sukses dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita yaitu Bapak Ustadz Afifuddin, juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita malam hari ini dengan dua pembahasan, Pak. Yang pertama, belajar dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita coba belajar dari sebuah kehidupan mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang bisa kita ambil hikmah atau pembelajaran dari mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam satu kalimat zikir aja kita sudah bisa banyak menimba ibrah atau hikmah atau pelajaran dari mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Afifuddin sering menyampaikan kalimat tahlil, la ilaha illallah, yuhyil qalba zikrullah. Paham kan ya Pak? Kita kadang-kadang cuma duduk ya dalam sebuah majelis zikir, ikut-ikut aja ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yuhyil qalba, hiduplah hati, hidupkanlah hatimu dengan apa? Yuhyil qalba zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kancah kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya dalam keadaan dan kondisi tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kadang kita dikecohkan oleh segala macam bentuk persoalan kehidupan di alam dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mampu, dan bahkan seringkali Allah sudah bisa memberikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan hidup kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Kadang manusia itu beranjak pada satu faktor keinginan. Nih yang bikin kacau kehidupan. Ya, Bapak sudah punya motor satu, pengen punya motor dua. Ibu sudah punya rumah satu, pengen punya rumah dua.
Bapak sudah punya bini satu, pengen punya bini. Inilah faktor keinginan. Padahal simpel Pak hidup ini. Kadang kita terkecoh oleh sebuah kehidupan orang lain. Ya. Lagi naik mobil, umpamanya kita naik mobil angkot nih. Ya. Kita lihat ada mobil lewat, Pajero, Fortuner, atau bahkan mobil yang lebih mewah lagi. Bahkan kalau kita mau bercermin dengan mereka, orang-orang yang hidupnya di atas nilai rata-rata, bahkan memiliki dia tentang kehidupan semua apa yang ada di alam dunia ini. Kalau kata bahasa orang kaya, kaya banget nah. Ya kaya bingit. Apa yang dia punya, semuanya, bahkan semua yang ada di alam dunia ini bisa dikuasai oleh yang namanya orang kaya. Kalau perlu laut dibeli, langit dibeli. Ya, pengen gak jadi orang kaya Pak? Ogah. Kenapa gak pernah kaya? Gak usah cemburu dengan rezeki orang lain. Orang-orang yang beriman seharusnya seperti itu. Kita punya kalimat thayyibah, la ilaha illallah, akan mampu menghadirkan sebuah keyakinan dalam kehidupan kita di alam dunia ini sampai akhirat nanti. Percaya nggak Pak? Jangan takut makanya. Nih, saya pengen cari sesuatu yang bisa mengungkap tentang rahasia kehidupan, biar kita itu damai Pak. Ya, yang penting kan kita bisa makan, bisa minum, rezeki dari Allah. Ya, wa fis sama'i rizqukum. Allah sudah jamin rezeki kita dari langit. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dari buminya Allah juga Allah sudah jamin. Ya, dalam doa, dalam kalimat salat doa di dalam salat tahajud, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kita sudah minta tuh, ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu maka turunkan ya Allah. Kalau dia ada di dalam bumimu maka keluarkanlah ya Allah. Setiap hari minta nggak dalam kalimat doa di dalam salat duha? Salat duha nggak? Kadang-kadang. Ya, ini kelemahan kita. Ketika kita berbicara dengan mereka, orang-orang yang kaya, dia punya apa aja, jangan cemburu. Ya, kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita punya kalimat sakti. Dalam satu kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Bapak lihat orang kaya bawa mobil mewah, jangan cemburu Pak. Ya, ibu punya tetangga punya mobil mewah, punya rumah mewah, jangan cemburu. Nih, hari ini kita belajar. Ya, biarkan mereka dengan kekayaannya. Dan kalaupun orang-orang kaya yang hidup di alam dunia ini saat ini mereka punya kemewahan apapun bentuknya, nih, ya, nggak bakalan dibawa mati. Mau punya banyak harta, nggak bakalan dibawa mati tuh harta. Ya, paling dijajanin, diberi makan, setelah makan masuk ke spiteng, betul nggak? Ya, lantas kemudian ditinggalin yang makan anak cucunya, ahli warisnya. Tapi kalimat thayyibah yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang beriman dengan satu lafaz la ilaha illallah akan nancap terus Bu. Ya, nanti kita baru yakin ketika yaumil hisab digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mizannya Allah bicara. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan mampu menghancurkan timbangan yang tentang harta kemewahan yang hidup di alam dunia. Coba deh, mau punya mobil Pajero, mau punya mobil Fortuner, kira-kira Bapak udah mati dibawa nggak tuh mobil? Tapi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lisan kita bicara, hati kita, kalbu kita hidup, ya insya Allah itu kalimat thayyibah akan kita bawa sampai di yaumil hisab, sampai di yaumil qiyamah, berjumpa dengan Allah, masuk dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Nikmat gak? Belajar dari kehidupan orang-orang yang beriman, biar kita tuh damai dalam hidup. Gak usah lagi cemburu sama tetangga yang orang kaya. Ya Allah, pengen jadi orang kaya, udah pengen aja udah. Ya belum kesampaian, udah rezeki lu sampai di situ sudah ditakar sama Allah. Kita udah pernah belajar ya kalimat tentang rezeki dulu ya, beberapa bulan yang lalu Habib ya. Intinya, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, maka maksimalkan keimananmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin Pak harus. Biar damai. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih bisa makan. Tuh, orang yang di rumah sakit susah banget makannya. Ya, alhamdulillah masih bisa kentut. Maaf ya. Coba berapa
juta rupiah uang yang harus dikeluarkan untuk operasi biar bisa kentut aja. Dulu tahun berapa tuh? 2000, 8 juta. Kita masih bisa menghirup udara Allah, masih bisa makan, masih bisa minum, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'tiyakal yakin. Harus yakin. Udah nikmatin aja hidup, insyaallah damai. Makanya belajar dengan kalimat thayyibah bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan gentar menghadapi kehidupan di alam dunia ini, tenang insyaallah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Nih kita nih kalau bahasa sekarang nih, kita lagi charger nih hati kita nih. Tiap malam Jumat ketemu ustadz yang ganteng, alhamdulillah. Kata saya itu mah. Ya. Ya Pak ya. Insya Allah duduk dalam sebuah majelis ilmu, ya, dapat ilmu istiqomah, ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main loh, Pak. Baru belajar dengan kehidupan orang-orang yang beriman lewat lisannya. Lewat lisannya nih, Bu. Ya, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang kita ucapkan lewat lisan kita dawamkan lewat lisan kita akan naik ke arsy-Nya Allah. Akan menjadi sebuah pembuktian nanti di yaumil kiamah, akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tentang iman kita. Muhammadur Rasulullah. Yang diminta apa sih dari kalimat ini? Syafaatul uzma. Nanti kita akan diberikan syafaat di saat orang-orang butuh dengan syafaat Rasul. Banyak sekelompok orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, berikan kami syafaat. Gak bisa, kata Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh, gak bisa kami memberikan syafaat. Jangankan lu, gua aja gak bisa. Sampai datang pada Nabi Isa alaihissalam, gak bakalan bisa Nabi Isa alaihissalam. Yang mampu memberikan syafaatul uzma, dia adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, belajar kita. Waktunya sedikit ya Bu ya. Belajar dengan kehidupan orang-orang yang beriman lewat lisannya aja. Hidupkan zikir kita. Yuhyil qalba zikrullah. Hidupkan hati kita dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi pusing untuk urusan hidup, utang belum kebayar, kalimat zikir aja dah. Kemarin kita udah baca kalimat ya. Ya, bagaimana ancaman syaitan laknatullah, iblis laknatullah, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Damai Pak. Tuh lagi dapat gangguan, banyakin baca kalimat itu. Hari ini kita belajar dengan kalimat thayyibah, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tajdidul iman namanya. Memperbaharui iman kita setiap hari, Bu. Ya. Kadang kita kalau mau ambil wudu tuh kalimat apa tuh saksi kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kalau bisa, ya, kita mau melakukan transaksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca tuh astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lepas raya. Ya, kalimat zikir kita terus hidupkan. Di saat mereka orang-orang kaya dengan kekayaannya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mobil mereka tidak akan mampu memberikan syafaat, rumah mereka tidak bisa mampu memberikan syafaat, bahkan kekayaan mereka seluruhnya kalau dikumpulkan semua yang ada di alam dunia ini tentang kekayaan mereka enggak bakal mampu menandingi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, kita belajar dari mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan kemarin penuh di dalam bulan Ramadan, kita diajarkan lewat tarbiyah Ramadan, kita berpuasa, kita berzikir, kita tadarus Al-Qur'an, kita berqiyamul lail, kita wakaf, kita apa? I'tikaf dan lain sebagainya. Semua adalah rangkaian ibadah yang mengajarkan kita, mentarbiyah kita untuk menjadi apa sih kita? Tidak bukan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Target utama orang-orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Hari ini kita belajar. Belajar dari kalimat atau ayat Al-Qur'anul Karim. Allah sudah tegaskan tuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus sadar yang namanya diri kita adalah manusia penuh dengan khilaf, penuh dengan salah, penuh dengan dosa, bahkan penuh dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita diperintahkan untuk istighfar. Ya. Kira-kira gampang enggak? Tadi udah kalimat thayyibah tuh kita dapat. Hari ini kita belajar dengan kalimat istighfar. Pagi, Bu, daripada ngelamun mikirin utang enggak kelar-kelar, bener enggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gampang banget, tapi malesnya. Na'udzubillah, ya. Males kita. Berselawat juga dapat. Tuh besok Jumat nih. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 80 kali ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, insyaallah pahalanya luar biasa. Ya. Ribuan malaikat Allah datang kepada kita. Luar biasa. Dengan orang-orang yang beriman kita belajar, dengan orang-orang yang bertakwa kita belajar. Siapa sih mereka orang-orang yang bertakwa? Sudah diawali dengan kalimat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk mendapatkan apa? Surganya Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Hari ini kita belajar. Yang pertama Allah tegaskan pada ayat selanjutnya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang enggak pernah pelit. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit, dalam keadaan dia lapang. Jadi setiap hari diperintahkan sedekah. Bu, kalau ibu sholat jamaah di masjid diomelin gak sama bapak? Enggak, alhamdulillah, jangan dilarang pak. Tapi afdalnya sholat di rumah. Lebih afdal lagi di dalam kamar. Bapak wajibnya datang ke masjid. Aqimis sholata li dzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Innal qur'an al-fajri kana mashhuda. Tuh langkah kaki bapak tuh. Ya. Berangkat ke masjid jamaah sholat subuh, diawali dengan sedekah, bawa duit 2.000 perak. Transaksi sedekah diperhatikan, dilihat, dicatat sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertigaan malam, akhir malam tuh malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit bumi yang paling dekat. Bawa duit 2.000 minimal 1.000. Ya, Ustaz. Ya Pak Marsan ya. Udah 1.000 bulek lagi, kecil petak, gak apa-apa. Disaksikan oleh malaikatnya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebahagian hartanya dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia lapang. Insyaallah Bu, sudah diawali dengan kalimat la ilaha illallah, diawali lagi dengan kalimat astagfirullah di pagi hari, disambung dengan sedekah jariyah. Allah Karim. Bagaimana Allah enggak cinta, bagaimana Allah enggak sayang sama kita. Enggak gampang loh. Ya, kira-kira gampang enggak datang duduk di dalam majelis ilmu aja nih? Ya. Ketemu sama Pak Apip, ketemu sama Pak Iron, gampang gak kira-kira? Gak gampang, gangguannya banyak. Saya pernah kasih rumus loh Pak. Kalau kita mau duduk dalam majelis ilmu, ini malam Jumat, besok atau gak selesai ini nih Pak, niatin lagi buat malam Jumat besok. Insya Allah malam Jumat depan saya hadir dalam majelis ilmu. Itu rentetan pahala sudah bergerak Pak. Gak percaya? Bisa dibuktikan, zaman sekarang itu canggih. Ya. Itu rentetan pahala udah Allah catat. Kalau kita niatkan bismillah biniyatil ibadah, insya Allah hari ini malam ini saya hadir dalam majelis ilmu. Insya Allah malam Jumat depan saya datang lagi. Udah dicatat sama Allah. Innamal a'malu binniyat. Itu rentetan pahala terus jalan tuh. Jangan dibilang enggak. Makanya niatin jangan pada hari Kamis, malam dan ngaji. Dari habis selesai pulang ngaji nih, bismillah biniyatil ibadah. Insyaallah malam Jumat depan saya ngaji.
Udah jalan itu yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pas umurnya diberikan panjang oleh Allah, sehat badannya, dia jalan ke masjid untuk beribadah salat berjamaah, dilanjutkan lagi dengan duduk dalam sebuah majelis ilmu. Allah karim. Kalau mau dilihatin itu pahala luar biasa banyak. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit. Artinya disuruh pelit orang-orang bertakwa tuh. Ya kita kalau direntetkan dengan pahala-pahala sedekah banyak ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang punya harta setiap hari dia menginfakkan hartanya. Ini ayat mengajarkan kepada kita. Ya punya dapat rezekinya hari ini 200.000, udah langsung potong 2,5%. Gak usah simulasi lagi, langsung hari itu juga. Ya, kita udah belajar kemarin masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatim mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah, satu butir dianggap jadi 7 butir, 10 butir, 70 butir sampai 700 pahalanya oleh Allah diberikan. Bahkan lebih canggihnya ya lagi ditutup di closing dengan ayat Allah, Allah yudha'ifu liman yasha. Allah Maha berkehendak memberikan pahala yang luar biasa banyaknya. Dan enggak usah takut lagi. Kalau kita masih hidup, masih punya rezeki, ya, tuh transaksi sedekah jangan sampai penyesalan terjadi nanti. Mau mati orang-orang yang beriman, mau mati orang-orang yang kafir, semuanya nyesel. Ya mau mati tuh nyesel. Nyesel kenapa nggak pernah sedekah? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka orang-orang yang mau mati dia berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan tangguh kematian kami sebentar aja. Mau ngapain kata malaikat? Fa saddaqa wa hum minas solihin. Saya mau bertransaksi sedekah. Saya mau jadi orang-orang yang soleh. Oh kalau kata malaikat maut udah telat, tong. Udah mau mati. Ini kita udah masih hidup nih, insyaallah ya. Niatkan dengan kebaikan. Insya Allah. Siapa lagi orang-orang yang bertakwa? Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu kalau lagi digodain, lagi diganggu, dia tahan amarahnya. Bapak Ustaz Habib ledekin aja deh. Ganggu aja deh. Mampu enggak nahan amarah? Maaf ya, saya aja mangkel bener di rumah. Kadang lihat bini, ya Allah, ya pengennya marah aja. Ya Pak Ridho bisa sabar jadi orang, iya Allah, insya Allah, udah pokoknya insya Allah aja. Wal qaziminal ghaidha, orang-orang yang takwa itu mampu menjaga, menahan amarahnya. Kadang gua aja mangkel. Saya itu kalau melihat sesuatu yang, ya maaf ya, yang sepertinya ingkar, ya mungkar, gede banget udah. Ya sama seperti kita berprinsip kemarin ya. Ustaz, Bib, kalau saya ketemu setan laknatullah, saya ketemu iblis laknatullah, saya pengen patahin tuh tulang punggungnya. Sama ketika kita melihat transaksi kemungkaran. Insya Allah. Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang bertakwa itu nahan amarah. Orang yang bertakwa itu saling memaafkan. Jadi kalau ada saudara, ya, namanya kancah kehidupan mengajarkan kita ada singgungan kata, ya, ada sesuatu perbuatan yang nggak enak, udah maafin aja. Ya, ini ceritanya panjang sebenarnya. Ya, ada salah seorang di zaman Rasulullah dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apa? Setiap dia mau tidur, dia ingat, ya, diingat nih. Ya Allah, kalau ada orang yang telah berbuat zalim pada diriku hari ini, aku maafkan ya Allah. Dia ikhlas tuh dia. Dijamin masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau model kita Pak, ya maaf ya, orang model kita nih udah gedek tiap hari. Kesel aja sama si A, si B, si C. Itu enggak selesai-selesai, bahkan dendam sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang bertakwa, dia bertransaksi sedekah dalam keadaan lapang, dia saling menahan amarah dan dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di closing lagi dengan ayat Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa senantiasa dia berbuat transaksi amal kebaikan. Udah ya, cukup ya. Insyaallah udah masuk waktu Isya.
Kita belajar lagi nanti. Udah dikit-dikit aja belajar. Belajar dengan kehidupan orang-orang yang beriman dengan kalimat thayyibah. Insyaallah kita akan tentang dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Yang kedua, belajar dari mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah bahagian daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Nanti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid dunya wad akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta